Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan sebuah praktikum rangkaian elektronika dengan percobaan rangkaian bias emitter. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Devan Putra Utamadi dengan NRP 222 Nama saya Fikri Muhammad Alfat dengan NRP 222360059. Perkenalkan, nama saya Guntur Argo Wicaksono, NRP 22236041. Oke, pada praktikum kali ini terdapat sesi-sesi yang akan kami jelaskan, mulai dari tujuan, dasar teori, pengambilan data, praktikum, dan teori, dan dilanjutkan dengan analisa dan kesimpulan. Oke, yang sesi pertama kali ini dijelaskan oleh Saudara Fikri Muhammad Alfat. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih Saudara Devan. Nah, saya akan mengambil alih untuk bagian tujuan dan dasar teori. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari praktikum rangkaian bias emitter ini adalah pembuktian arus dan tegangan pada rangkaian bias emitter sebagaimana perencanaannya dengan garis babat untuk menentukan titik kerja rangkaian atau yang bisa kita sebut Q. Tidak seperti bias yang lain, rangkaian bias emitter ini menggunakan suplai tegangan positif dan negatif. Nah, masuk ke dasar teori. Tegangan emitter kurang dari satu penurunan dioda dari ini. Kombinasi penurunan kecil pada RB dan VBE memaksa emitter berada pada sekitar minus 1 volt. Dengan menggunakan perkiraan ini dapat memperoleh arus emitter sebagai berikut. IE sama dengan minus FEE dikurangi 1 volt per RE. EE dimasukkan sebagai nilai negatif dalam persamaan ini. Penggunaan dapat menerapkan perkiraan IC sama dengan IE untuk menghitung tegangan kolektor. Nah, rumusnya untuk FC adalah FCC atau sumber dari tegangan dikurangi IC dikali RC. Nah, dasar teori perkiraan FE sama dengan minus 1 berguna untuk memecahkan masalah karena Anda tidak perlu melakukan perhitungan mendetail apapun. Seperti halnya bias pembagi tegangan, terdapat perhitungan yang lebih teliti jika Anda memerlukan hasil yang lebih tepat. Nah, di sisi kiri ada gambar emitter bias FCC yang merupakan sumber tegangan dari power supply yang melalui resistor pada kaki kolektor yang akan bercabang pada bagian kaki base dan emitter. Kita menggunakan emitter sebagai outputnya dilalui oleh resistor emitter untuk menghasilkan tegangan dan arus yang diinginkan. Nah, perkiraan bahwa FE sama dengan min 1 volt dan pengabaian beta DC mungkin tidak cukup akurat untuk pekerjaan desain atau analisis rinci. Nah, dalam hal ini, hukum tegangan Kirchhoff dapat diterapkan sebagai berikut untuk mengembangkan rumus IE yang lebih rinci. Hukum tegangan Kirchhoff yang diterapkan di sekitar rangkaian basis emitter pada gambar A. Pada gambar di samping telah digambar ulang pada bagian B untuk dianalisis memberikan persamaan berikut. VEE ditambah FRB ditambah FBE ditambah FRE sama dengan 0. Substitusi menggunakan hukum Ohm. Menjadi EE ditambah IB kali RB ditambah FBE ditambah IE kali RE sama dengan 0. Nah, di gambar kiri itu juga sudah translate yang disatukan pada ground. Nah, alat dan percobaan bahan untuk praktikum kali ini adalah modul praktikum yaitu materi dan langkah-langkah percobaan, dan yang kedua adalah software proto. Terima kasih atas waktunya Saudara Devan, saya kembalikan lagi. Oke, kita lanjutkan pada sesi pengambilan data praktikum dan data teori. Dan di sini terdapat sebuah rangkaian percobaan. Pada gambar sebelah kiri, kita menggunakan software bernama Proto yang tersedia pada Android Play Store ataupun App Store. Di mana detail informasi rangkaian ini kita menggunakan dua nomor seri transistor bernomor seri 2N4401 dan 2N4403. Oke, kita langsung saja mensimulasikan rangkaian ini pada software Proto. Oke, di sini saya sebagai perangkai pada praktikum rangkaian elektronika dengan percobaan transistor bias emitter.
Oke, di sini saya memakai software bernama Proto yang tersedia di App Store maupun Play Store, khususnya untuk handphone. Dan langsung saja kita ke dalam rangkaiannya. Oke, di sini saya sudah merangkai sesuai pada modul praktikum, di mana terdapat dua sumber tegangan yang berkutub negatif dan berkutub positif. Oke, di sini saya sudah menyediakan sebuah 4 voltmeter, di mana 4 voltmeter ini berguna sebagai untuk mengetahui nilai dari VB, VCE, VC dan VE. Dan di sini juga terdapat sebuah 3 resistor yang difungsikan sebagai RC, RB, dan RE. Dan di sini saya juga memakai sebuah satu transistor NPN bertipe 2N4403. Dan VCC pada rangkaian ini sebesar 15 volt dan VEE pada rangkaian ini sebesar min 8 volt. Oke, kita langsung saja melakukan sebuah pengamatan data pada rangkaian ini. Oke, di sini sudah muncul ya data-data pada rangkaian ini. Kita mulai dari VCC. VCC sudah kita konfigurasikan dan kita samakan dengan modul sebesar 15 volt dan RC sebesar 1 kilo ohm dan RE sebesar 1 kilo ohm dan RB sebesar 4,7 kilo ohm. Dan tidak lupa juga transistornya kita menggunakan tipe 2N4403 NPN. Dan di sini terlihat voltmeter pada rangkaian ini sudah menampilkan beberapa nilai. Langsung saya sebutkan saja. VCE-nya sebesar min 8,7 volt. Ini bisa polaritasnya bisa dibolak-balik. Dan VC sebesar 7,9 volt dan VB min 168 mV dan polaritasnya bisa dibolak-balik, dan VE sebesar min 814,5 mV dan ini bisa polaritasnya juga bisa dibolak-balik. Dan di sini VEE sebesar 8 volt bisa dibolak-balik juga polaritasnya. Dan sekian pengamatan data menurut rangkaian transistor dengan tipe NPN dengan nomor seri 2N4403. Kita lanjutkan ke transistor berikutnya. Oh, maaf. Sebelumnya tipe transistor ini bernilai beta 200. Dan di sini saya menampilkan beberapa data yang tidak muncul di dalam rangkaian ini. Beta sebesar 200 dan IC sebesar 7,15 mA, IB sebesar 35,75 mikroampere, VBE sebesar 46,44 mV, VBC sebesar min 8,02 volt dan VCE sama dengan 8,66 volt. Dan di sini RB tegangan RB adalah 168,02 mV, tegangan RE sebesar 7,19 volt, dan tegangan RC sebesar 7,15 volt. Oke, sekian pengamatan pada rangkaian ini. Kita lanjutkan ke rangkaian transistor selanjutnya. Oke, selanjutnya kita melakukan sebuah pengamatan data terhadap tipe transistor bernomor seri 2N4401 bertipe NPN. Konfigurasinya hampir sama. Sama dengan modul praktikum dan pengamatan sebelumnya. Di sini kita hanya membedakan nomor seri dari transistor tersebut dan beta dari transistor tersebut. Oke, kita langsung jalankan pengamatannya. Oke, di sini beberapa konfigurasi yang tetap
pada pengamatan sebelumnya dan menurut modul praktikum, yaitu konfigurasi pada VCC, RC, RB, RE, dan VEE. Dan kita juga mengetahui sama juga dengan pengamatan sebelumnya, kita menggunakan voltmeter 4 voltmeter sebagai pengamatan nilai VB, VCE, VC, dan VE. Dan kita langsung saja ke pengamatannya, di mana tegangan pada RC sebesar 7,1 volt dan keempat voltmeter ini menunjukkan nilai bahwa VB sebesar min 208,6 mV dan VCE sebesar min 8,8 volt dan VC pada voltmeternya menunjukkan 7,9 volt dan voltmeter VE menunjukkan min 854,8 mV. Dan di sini tegangan RB sebesar 208,59 mV dan tegangan pada RE sebesar 7,15 volt. Dan kita lanjutkan pada pengamatan yang tidak ada pada data-data yang tidak ada pada rangkaian ini. Kita lihat saja pada transistornya. Oke, transistor ini bertipe NPN dengan beta 160, IC sebesar 7,1 mA, IB sebesar 44,38 mikroampere, VBE sebesar 646,26 mV, VBC sebesar min 8,111 volt, VCE sama dengan 8,75 volt. Setelah melakukan pengambilan data pada rangkaian bias emitter, kita dapatkan sebuah data pengukuran dan perhitungan parameter transistor. Oke, di sini kita menggunakan beberapa parameter, yaitu parameter arus base, arus kolektor, beta, tegangan base, tegangan C, tegangan emitter, dan tegangan kolektor dan emitter. Di mana tegangan base, kolektor, emitter, dan kolektor emitter ini menggunakan voltmeter sebagai alat bantunya. Dan untuk pengukuran dan perhitungan arus base dan arus IC, kita gunakan pada simulasi sebelumnya sudah diketahui nilainya, dan perhitungannya kita menggunakan beberapa persamaan yang sudah diterapkan pada modul praktikum. Dan berikut adalah data dari transistor pertama dengan nomor seri 2N4401 dan transistor yang kedua menggunakan nomor seri 2N4403. Next. Dan kita juga mendapatkan sebuah data untuk kondisi saturasi dan cut off, di mana kondisi saturasi IC sebesar 0,0115 dan kondisi cut off berdasarkan VCE sama dengan 7 berdasarkan perhitungan. Oke, next. Oke, di sini sesi analisa dan kesimpulan akan dijelaskan oleh saudara Guntur. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Saudara Devan. Saya akan menjelaskan tentang analisa dan kesimpulan pada percobaan transistor biasing. Nah, di sini ada dua tipe transistor, yaitu yang pertama transistor yang pertama 2N4401 dapat dianalisa dari perbandingan data praktikum dan data teori. Hal ini kita dapat melihat bahwa beberapa data praktikum sesuai dengan teori, sementara yang lainnya memiliki perbedaan yang signifikan. Misalnya, arus basis atau IB dan arus kolektor atau IC sangat dekat dengan nilai teoritis, yang menunjukkan bahwa transistor berfungsi sebagaimana seharusnya dalam kondisi emitter biasing. Namun, terdapat perbedaan yang cukup besar pada tegangan kolektor emitter atau VCE.
yang seharusnya sekitar 8,04 volt berdasarkan teori, tetapi diukur menjadi 8,7 volt. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan atau ketidakstabilan dalam rangkaian. Mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti toleransi komponen, perbedaan dalam lingkungan pengukuran, atau kesalahan pengukuran. Next. Ini transistor yang kedua. Tipe kedua yaitu 2N4403. Dari perbandingan data praktikum dan teori ini, kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antara data teori dan data praktikum, yaitu pada tegangan emitter atau VE dan tegangan kolektor emitter atau VCE. Perbedaan besar ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti toleransi komponen, kesalahan pengukuran, atau kondisi lingkungan selama percobaan. Namun, arus basis atau IB dan arus kolektor atau IC relatif dekat dengan nilai teoritis, menunjukkan bahwa transistor 2 berfungsi sebagaimana seharusnya dalam kondisi emitter biasing. Jadi, pada dua transistor yang bertipe yang berbeda dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi emitter biasing, kita dapat membuat kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemberian bias pada transistor berfungsi untuk menstabilkan analisis DC, baik itu arus maupun tegangan. Yang kedua, terdapat eh, rangkaian yang dapat digunakan yaitu field bias, collector to base bias, dan voltage divider bias. Dari rangkaian tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun rangkaian voltage divider bias dinilai yang paling memberikan kestabilan yang paling baik. Next. Setiap transistor memiliki nilai beta yang berbeda-beda. Walaupun transistor tersebut memiliki jenis atau berasal dari produk yang sama, nilai beta tersebut sangat mempengaruhi analisis DC. Beta digunakan dalam perhitungan IC. Kestabilan beta juga dapat dipengaruhi oleh suhu keadaan. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Mas Devan. Oke, terima kasih Saudara Guntur dan Saudara Fikri telah menjelaskan tentang beberapa sesi dalam praktikum kali ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah dalam pengambilan data praktikum dan data menurut teori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.